Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yula Citra dengan NIM AD21222124 kelas E. Izin membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Fisiologi Hewan yang merangkum materi sistem indera, sistem endokrin, dan mekanisme reproduksi. Nah, yang pertama, sistem endokrin. Sistem endokrin hewan adalah jaringan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon, di mana hormon adalah pembawa pesan kimiawi, mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Komponen utama dari sistem endokrin, mana sistem endokrin ini ditemukan pada semua hewan dari invertebrata paling sederhana hingga vertebrata paling kompleks. Namun kompleksitas sistem endokrin bervariasi tergantung pada spesies hewan. Nah, hewan invertebrata memiliki sistem endokrin yang relatif sederhana, dengan hanya beberapa kelenjar yang menghasilkan sejumlah kecil hormon. Hewan vertebrata di sisi lain dia memiliki sistem endokrin yang jauh lebih kompleks dengan banyak kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon seperti kelenjar endokrin, hormon, reseptor, dan sistem umpan balik. Ada 4 fungsi dari sistem endokrin. Yang pertama, pengaturan pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, pengaturan metabolisme. Ketiga, pengaturan reproduksi. Dan yang keempat, tanggapan terhadap stres. Ada 3 macam contoh gangguan sistem pada sistem endokrin. Nah, yang pertama itu diabetes, di mana diabetes pada hewan, termasuk anjing dan kucing, itu disebabkan oleh gangguan sistem endokrin yang mengatur metabolisme glukosa. Penyebab utama diabetes ini pada hewan adalah kerusakan pada sel-sel. Nah, pankreas yang menghasilkan insulin sehingga produksi insulin menurun atau tidak sensitif. Nah, hal ini dia menyebabkan hiperglikemia yang meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Dan kemudian ada penyakit Addison, di mana penyakit Addison ini adalah gangguan endokrin yang jarang terjadi dengan angka kejadian sebanyak 1 dari 100 orang. Nah, penyebab utama penyakit Addison ini adalah kerusakan kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon steroid seperti kortisol dan aldosteron dalam jumlah yang tidak mencukupi. Nah, yang ketiga ada kanker tiroid, di mana kanker tiroid ini dia disebabkan oleh gangguan sistem endokrin yang mengatur metabolisme tubuh. Nah, kanker tiroid ini adalah pertumbuhan sel yang tidak normal pada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid yang berperan dalam mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan detak jantung. Kelenjar tiroid ini dia berbentuk seperti kupu-kupu dan terletak di pangkal leher. Materi kedua adalah sistem indera. Nah, sistem indera ini adalah sekumpulan organ atau alat yang memungkinkan kita untuk menerima rangsangan dari lingkungan seperti suara, cahaya, dan sentuhan. Nah, serta mengelolanya menjadi informasi yang dapat dipahami oleh otak. Pada berbagai macam sistem indera. Yang pertama, indera penglihatan, yaitu mata, di mana indera penglihatan mata ini adalah salah satu panca indera yang berfungsi untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang dapat diolah oleh otak. Struktur mata pada hewan itu dapat bervariasi tergantung pada spesies dan lingkungan hidup mereka. Dan yang kedua ada indera pendengaran atau telinga, di mana telinga atau kuping merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, nah, fungsi pengenalan dan interpretasi ini dilakukan dengan otak dan sistem saraf pusat. Dan yang ketiga ada indera penciuman. Nah, indera penciuman itu seperti hidung, itu dia adalah salah satu dari 5 indera yang dimiliki oleh manusia. Nah, fungsi utamanya adalah mendeteksi bau atau aroma yang ada di sekitar kita, serta sebagai jalan pernapasan. Nah, indera penciuman memiliki hubungan yang kuat dengan kegiatan perasaan dan pengaruh masyarakat. Nah, gangguan indera penciuman itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penuaan, merokok, cedera kepala atau hidung, perubahan hormon, efek samping obat-obatan, atau penyakit tertentu seperti pilek, alergi, dan COVID-19, serta sinusitis dan gangguan sistem saraf dan otak. Selanjutnya ada
indra peraba atau kulit, di mana indra peraba atau sentuhan adalah salah satu dari 5 indra dasar manusia yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai sensasi di kulit seperti suhu, sentuhan ringan, tekanan, getaran, rasa sakit, dan sensasi lainnya. Nah, indra peraba ini dia memiliki reseptor khusus di kulit yang menerima rangsangan dan mengirimkan sinyal ke otak untuk diinterpretasikan. Nah, indra peraba juga ini dapat mempengaruhi cara manusia dan dalam mengambil keputusan, seperti mengaitkan tekstur dengan konsep abstrak dan mempengaruhi keputusan yang dibuat seseorang. Baik, materi terakhir adalah mekanisme reproduksi. Apa itu mekanisme reproduksi? Nah, reproduksi pada hewan ini dia dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, atau bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain terjadi pada protozoa dan amoeba. Nah, apabila proses pembelahan menghasilkan sel anakan yang sama besarnya, proses tersebut dinamakan pembelahan biner. Nah, kemudian ada susunan fungsional organ reproduksi pada hewan, di mana pada hewan yang masih primitif, jaringan yang menghasilkan sel gamet tersusun menyebar. Jaringan ini dia terdiri atas sejumlah sel lokus yang berfungsi untuk perbanyakan sel kelamin. Pada hewan yang perkembangannya sudah lebih maju, bentuk dan lokasi gonad sudah lebih jelas, terletak simetris, bilateral, dan biasanya merupakan organ berpasangan. Nah, selanjutnya spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama itu ada spermatogenesis, di mana spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi dalam testis. Selama proses spermatogenesis, spermatogonia akan berkembang baik dengan cara membelah, menghasilkan spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan akhirnya spermatid. Nah, yang kedua ada oogenesis, di mana oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadi dalam ovarium. Proses ini dia ditandai dengan adanya perubahan oogonium menjadi oosit atau calon ovum yang akan mengalami kerusakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi. Dan yang terakhir adalah cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya. Nah, itu ada 3. Yang pertama ada ovipar. Nah, apa itu ovipar? Ovipar sendiri dia merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Nah, embrio ini terdapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Nah, telur dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu dierami hingga menetas menjadi anak. Ovipar dia terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil. Dan yang kedua ada vivipar. Nah, vivipar ini dia merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina, dan kemudian setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contoh hewan vivipar ini adalah kelompok mamalia atau hewan yang menyusui, di mana misalnya seperti kelinci, kucing. Dan yang ketiga ada ovovivipar, di mana ovovivipar ini merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina, di mana embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Nah, setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Nah, contoh hewan ovovivipar ini adalah kelompok reptil seperti kadal dan ikan hiu. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.